meminta izin untuk wawancara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bisa membantu? Mohon maaf, Umi mengganggu waktunya. Kami dari kelas 9K, kelompok 2, mempunyai tugas bahasa Indonesia tentang teks prosedur wawancara. Apakah Umi berkenan untuk kami wawancarai? Boleh? Lama nggak? Enggak nih. Oke, siap. Bisa. Ya. Pertanyaan pertama, menurut Umi, konsep belajar fikih itu seperti apa? Gimana? Menurut Gue, konsep belajar fikih itu seperti apa sih? Oke, untuk konsep pembelajaran fikih sendiri, karena Umi mengajar pada jenjang SMP atau MTS itu berada di fase D, yaitu materinya terkait dengan ibadah sehari-hari. Seperti kalau kelas 7 itu ada tata cara berwudu, sholat, terus berjamaah juga. Terus kalau 8 ada zakat, puasa, haji, seperti itu. Iya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Umi menangani anak muridnya merasa bosan? Iya. Bagaimana cara menangani anak merasa bosan? Ketika membelajar fikih di kelas maksudnya? Iya, jadi Umi menggunakan berbagai variatif pengajaran ya Nak ya, seperti diskusi kelas, terus ada game interaktif, kuis yang bersifat edukatif, dan juga proyek kelompok. Umi juga terkadang menggunakan media pembelajaran seperti memanfaatkan teknologi ya, seperti video, foto, gambar, seperti itu. Ya, seru nih. Iya. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Umi memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan rukun Islam dalam kehidupan? Bagaimana cara Umi untuk memberikan motivasi kepada peserta didik untuk melakukan dan mempraktikkan hukum Islam terhadap kehidupan sehari-hari mereka? Oke, biasanya Umi untuk memotivasi mereka itu dengan melakukan pendekatan yang inspiratif dan juga relevan ya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti contohnya Umi juga memberikan pengetahuan tentang konsekuensi apa saja yang didapat apabila seorang muslim meninggalkan rukun Islam. Contohnya misalkan kayak meninggalkan sholat, meninggalkan sholat itu tentunya ada konsekuensi ya, seperti itu. Dan juga Umi biasanya menyelipkan cerita-cerita inspiratif berupa kisah para rasul, juga nabi dan juga Tujuan, bagaimana cara Umi Nisa menemani anak murid yang kesusahan dalam memahami materi fikih? Umi, satu pertanyaan lagi ya, Mi. kayak nggak mau. Oke, boleh apa nak? Bagaimana cara Umi bisa menangani siswa atau siswi yang susah memahami atau menangkap pelajaran yang telah Umi sampaikan? Oke. Biasanya Umi tentunya melakukan pendekatan yang kreatif ya agar pembelajaran di kelas itu tetap efektif. Jadi Umi biasanya memecah pembelajaran itu dari tingkatannya, jadi dari tingkat yang mudah dan sulit. Contohnya, Umi? Oke, contohnya misalkan tentang materi zakat. Jadi tentang materi zakat, Umi berikan dulu nih konsep dasarnya seperti apa. Baru nanti ketika konsep dasarnya mereka udah paham, baru ke materi selanjutnya yang memang agak sulit seperti kalau zakat mal itu kan ada hitung-hitungannya. Baru Umi masuk ke dalam hitung-hitungan itu. Insya Allah sih sejauh ini Umi melakukan pendekatan itu dan Terima kasih ya, Umi. sama-sama. Konsep belajar fikih menurut Umi bertujuan agar siswa dapat memahami, mengetahui, dan mengamalkan hukum Islam dalam ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Cara Umi Nisa menangani anak murid yang merasa bosan dengan berbagai macam variasi seperti diskusi kelas, game interaktif, dan kuis. Cara Umi Nisa memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan rukun Islam dalam kehidupan hari dengan memberitahu konsekuensi jika tidak melaksanakan sholat sebagai umat muslim dalam sehari-hari dan memberitahu hikmahnya jika peserta didik tersebut mempraktikkan dan menerapkan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Umi Nisa memberikan tahapan-tahapan dari dasar terlebih dahulu agar para peserta didik memahami materi yang disampaikan. Berpamitan. Itu tadi wawancara dari kamu. Oke, maaf mengganggu waktunya. Udah, wawancaranya segitu aja. Cukup.
kasih atas waktu yang sudah Umi luangkan sama. Sekali lagi mohon maaf ya Umi mengganggu waktunya. Oke, salam ya buat Umi Anis ya. Oke, makasih Umi. Sama-sama. Bentar ya kita. Sukses ya.